bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Diwasa. Sebelumnya mari kita ucapkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, tentunya dalam pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Bali. Nah, video ini adalah kelanjutan dari sejarah perkembangan agama Hindu di daerah Jawa dan Kalimantan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Bali. Nah, selanjutnya kita akan membahas upaya melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu. Jadi bagaimana upaya kita dalam melestarikan peninggalan-peninggalan yang terdapat dalam sejarah perkembangan agama Hindu tersebut. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, sejarah perkembangan agama Hindu di Bali, yaitu di mana agama Hindu ini berkembang pada abad ke-8 atau 800 Masehi, di mana masuknya agama Hindu ke Bali dipengaruhi oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Kerajaan Bali mencapai keemasannya atau kejayaannya pada saat pemerintahan Dharma Udayana atau Darmodayana. Karena pada masa pemerintahannya sistem pemerintahan yang semakin jelas dari sebelumnya. Selain itu, pada masa pemerintahan Darmodayana juga pihak kerajaan memperkuat hubungan dengan mengawinkan Dharma Udayana dengan Mahendradatta, yaitu putri Raja Makutawangsa Wardana dari Jawa Timur. Hal tersebut akhirnya semakin memperkokoh kedudukan kerajaan di antara Pulau Jawa dan Bali. Jadi di sanalah masa kejayaan kerajaan Bali. Nah, perkembangan agama Hindu di Bali dapat dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Blanjong, yaitu tepatnya pada daerah Sanur, yang menggunakan bahasa Bali kuno berangka tahun 835 Masehi dengan menyebutkan nama seorang raja, yaitu Sri Kesari Warmadewa. Jadi selain yang Ibu jelaskan tadi, perkembangan agama Hindu ini juga meninggalkan atau menemukan sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Blanjong, yang sampai saat ini sudah dimuseumkan di daerah Sanur, yaitu menggunakan bahasa Bali kuno dengan berangka tahun 835 Masehi. Nah, pada tahun 905 Saka, Raja Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Nah, Raja Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi ini diduga muncul atau beliau adalah seorang putri Raja Sriwijaya dari Sumatera. Nah, setelah itu Dharma Udayana Warmadewa, jadi Raja Dharma Udayana Warmadewa yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana kerajaan Bali mencapai keemasannya pada saat pemerintahan Dharma Udayana Warmadewa. Kerajaan Bali itu mencapai kejayaannya atau masa keemasannya dengan permaisurinya Sri Gunapriya Dharma Patni dan mempunyai anak, yaitu Airlangga, yaitu lahir tahun 922 Saka di Bali, dan Marakata dan anak bungsunya. Nah, pada saat pemerintahan Marakata dan anak bungsu, jadi Marakata ini diberi julukan Marakata Pankaja Stano Tunggadewa pada tahun 955 sampai 977 Saka. Jadi pemerintahan Marakata ini pada tahun 955 sampai 977 Saka.
Nah, ditemukannya prasasti yang berangkat tahun 944 berisikan kata-kata sumpah atau sapata yang menyebutkan nama dewa-dewa Hindu. Nah, jadi sudah jelas di sana pada saat masa pemerintahan Marakata, perkembangan agama Hindu sudah berlangsung dan ditemukannya sebuah prasasti yang menyebutkan nama dewa-dewa Hindu seperti itu. Selanjutnya Marakata diganti oleh anak Wungsu pada tahun 971 sampai 999 Saka atau tahun 1049 sampai 1077 Masehi. Nah, anak Wungsu banyak mengeluarkan prasasti yang berjumlah 22 prasasti, di mana penulisan prasasti ini ada disebutkan sebagai saksinya adalah pegawai tinggi dan para pendeta Siwa dan Buddha. Prasasti yang dikeluarkan tahun 933 Saka disebutkan saktanya atau sumpahnya untuk yang Anggasti Maharesi dan para dewa yang lainnya. Jadi sebagai saksi adalah pegawai tinggi atau para pendeta, yaitu pendeta Siwa dan Buddha. Nah, disebutkan juga dalam Sumpah Palapa, di mana Sumpah Palapa tersebut adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada, yaitu seorang patih Amungkabumi Majapahit tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Nah, di mana Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi, jadi bunyinya adalah Sira Gajah Mada Pepatih Amangku Bumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Jadi maksudnya di sana adalah beliau Gajah Mada Patih Amungkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Jadi maksud dari Sumpah Palapa ini adalah mempersatukan Nusantara. Bali pun dikuasai oleh Majapahit. Jadi pada saat itu juga karena keinginannya mempersatukan Nusantara, Bali juga dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi pada saat Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara, sehingga menyebabkan agama Hindu pada saat itu semakin berkembang. Dan yang ditandai dengan hadirnya Empu Nirarte yang merupakan utusan dari Kerajaan Majapahit dan membawa ajaran agama Hindu dari Kerajaan Majapahit ke Bali. Nah, Kerajaan Bali mulai runtuh dan agama Hindu mengalami kemunduran. Namun tetap ada usaha pembinaan dan pada tahun 1961 umat Hindu menyelenggarakan Dharma Asrama untuk para sulinggih di Campuan Ubud. Jadi pembinaan untuk mengajarkan, mengembangkan agama Hindu ini masih dijalankan walaupun Kerajaan Bali mulai runtuh.
dan dimulai tahun 1961, dan hal tersebut menjadi titik awal pembinaan umat Hindu hingga sampai sekarang. Jadi pada saat sekarang pun pembinaan tersebut masih dilaksanakan, yaitu di bawah naungan PHDI seperti itu ya. Nah, jadi itulah sejarah singkat perkembangan agama Hindu di Bali. Jadi tokohnya siapa saja, jadi perkembangan agama Hindunya bagaimana, sudah dipaparkan tadi. Nah, untuk upaya melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah pada perkembangan agama Hindu, yaitu kita bisa menjaga dan merawat peninggalan-peninggalan sejarah supaya tidak rusak, baik itu dari faktor alam maupun buatan. Kita juga bisa merawat, yaitu dengan menjaga peninggalan tersebut dengan tidak mencoret-coreti atau membuat kotor, atau selalu membersihkan peninggalan-peninggalan tersebut. Kemudian tidak mengambil atau menjual belikan. Nah, di sini peninggalan sejarah ini tidak boleh diambil atau dicuri atau dijual belikan seperti itu. Kemudian melaksanakan pemugaran, yaitu dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Kemudian membangun museum sehingga peninggalan-peninggalan sejarah masih bisa dilihat di museum tersebut, masih bisa dicatat di museum tersebut. Nah, selain itu kita dapat mengikuti kegiatan keagamaan di pura-pura dengan khusyuk, seperti saat odalan, kemudian pada saat kita melaksanakan persiapan sebelum odalan maupun karya. Jadi itu juga merupakan upaya pelestarian peninggalan sejarah dalam perkembangan agama Hindu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada pertanyaan dan penambahan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, baik itu Kalimantan, Jawa Barat, dan Bali, apabila ada dari anak-anak atau teman-teman yang memiliki referensi lain, boleh ikut ditambahkan dan boleh memberikan saran di kolom komentar. Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini dengan baik. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Akhir kata, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.